Kota Batam, kota sejuta harapan. Ungkapan itu mungkin layak kita sematkan kepada pulau ini. Karena memang Batam didominasi oleh para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Para pencari kerja berbondong-bondong datang untuk mengubah nasib dan mencari pengharapan baru dengan meninggalkan kampung halaman. Sebagai sebuah kota yang dibangun dan dikembangkan sebagai kota industri dan tujuan investasi, Batam memang menjanjikan harapan bagi pendatang dan juga perusahaan yang berkembang di pulau ini. Perusahaan asing dan domestik banyak beroperasi di sini. Puluhan kawasan industri berkembang, menjanjikan kenyamanan berinvestasi dan berproduksi bagi para investor. Ratusan, bahkan ribuan perusahaan lokal siap bermitra menawarkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Eksklusivitas Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas diyakini telah menjadi stimulan bagi pulau ini untuk tumbuh sebagai kota industri dan daerah tujuan investasi perusahaan modal asing dari seluruh belahan dunia. Sejak status khusus itu diberlakukan, berbagai perlakuan khusus pun diterapkan dalam kawasan perdagangan bebas ini, baik terkait dengan aktivitas ekspor maupun impor. Mulai dari pelabuhan sebagai pintu masuk dan keluar, hingga di dalam kawasan bebas itu sendiri. Aktivitas perdagangan barang dan jasa pun mulai bergeliat. Hotel-hotel dan restoran bermunculan. Bisnis hiburan mulai bergairah. Pusat perbelanjaan hadir menawarkan banyak produk dengan kualitas bersaing. Para turis dari Singapura dan Malaysia pun berdatangan mencari hiburan di kota yang berbentuk kalajengking ini. Namun di tengah dinamika kota yang sedang berkembang, Batam juga mulai menghadapi berbagai persoalan. Jalanan yang mulai macet, banjir di kala hujan, penyerbutan lahan oleh pemukim liar, hingga infrastruktur pelabuhan pendukung yang belum memadai. Kondisi ini kini mulai dihadapi oleh Pelabuhan Batam sebagai pintu masuk dari dan ke kawasan perdagangan bebas. Memprihatinkan, berbagai keterbatasan sarana dan prasarana kini mulai dihadapi oleh pelabuhan di pulau ini. Mulai dari keberadaan batu ampar yang kian terjepit karena ketiadaan lahan pengembangan, keamanan lokasi pelabuhan yang mulai memprihatinkan, sarana pendukung yang kurang memadai, hingga ketidaktegasan otoritas setempat dalam merencanakan pembangunan pada masa datang. Padahal pada sisi lain, para pesaing dari Malaysia dan Singapura terus saja berbenah memberikan layanan terbaik bagi para pengguna jasa. Kondisi ini semakin membuat Pelabuhan Batam kian terpuruk oleh ketidakberdayaan pemerintah di pusat dan daerah untuk mencari solusi paling efektif dalam mengembangkan Batam sebagai International Transshipment Port. Sampai kapan kondisi ini akan terus terjadi? Sampai kapan kita akan terbangun dan mulai tersadar bahwa Batam semakin tertinggal? Butuh komitmen dan keseriusan semua pihak agar cita-cita Batam menjadi global player bisa terwujud suatu hari nanti.